Salam damai kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya, Frater Efrianus KKMU, dalam permenungan hari Senin, tanggal 21 September 2020. Tema permenungan kita hari ini, penyembuhan rohani, yang diambil dari Injil Matius, pasal 9, ayat 9 sampai dengan 13. Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, hari ini Gereja Universal merayakan pesta Santo Matius. Dia adalah seorang rasul dan pengarang Injil. Dalam bacaan Injil dikisahkan bahwa Yesus yang melihat Matius di rumah cukai memanggilnya untuk mengikuti dia sebagai muridnya. Jika kita membaca riwayat hidup dari Santo Matius, kita akan mengetahui bahwa ia adalah seorang pemungut cukai yang dalam pandangan orang Yahudi, profesi yang dikerjakan oleh Matius dapat digolongkan sebagai orang yang berdosa. Maka tak heran dalam Injil orang-orang Farisi tidak terima dan protes ketika melihat Yesus makan bersama-sama dengan Matius dan orang-orang berdosa lainnya. Dari peristiwa terpanggilnya Matius yang dilukiskan dalam Injilnya hari ini, kita bisa menemukan bahwa ada dua kelompok orang yang terdapat dalam kisah Injil, yakni orang yang merasa sehat secara rohani dan orang yang sakit secara rohani. Kelompok pertama adalah orang-orang yang merasa sehat secara rohani, dapat diatributkan kepada orang-orang Farisi. Mereka mengklaim diri sebagai orang yang paling benar karena mereka telah melakukan secara ketat tradisi-tradisi yang diajarkan dalam hukum Taurat, sehingga orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka dianggap sebagai orang yang berdosa dan harus dijauhi. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang sakit secara rohani. Itu digambarkan oleh Matius, para pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Mereka inilah orang-orang yang diasingkan dalam pergaulan sehari-hari oleh orang-orang sebangsanya. Karena hal ini, mereka merindukan sosok yang dapat merangkul mereka, dan itu mereka temukan dalam diri Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita membaca kitab suci, kita selalu menemukan bahwa sejak awal misinya di dunia, Yesus selalu berpihak kepada orang-orang lemah, berdosa, dan yang terasingkan dalam kelompok sosial. Ia mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang, namun tidak semua orang menerimanya. Ia membuka harapan kepada orang-orang yang lemah dan berdosa bahwa mereka masih dapat tempat yang layak di hadapan Bapanya, asalkan mereka mau membuka diri kepada Allah dengan bertobat dan melakukan kehendak-Nya. Ketika menanggapi apa yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Inilah kata-kata Yesus yang membuka harapan bagi Matius setelah ia menanggapi dan mengikuti Yesus serta semua orang yang ikut makan bersama-sama dengan Yesus di rumah Matius. Kiranya kata-kata Yesus ini juga membuka harapan bagi kita di masa pandemi ini, masa di mana membuat kita seolah-olah hilang harapan, hilang identitas kita sebagai orang Kristen. Belajarlah dari Matius dan orang-orang berdosa dalam kisah Injil hari ini yang selalu mengharapkan belas kasih Tuhan dan mau membuka hati untuk menanggapi dan melakukan kehendak Bapa lewat aktivitas kita setiap hari dan mau berbelas kasih kepada sesama. Saat inilah merupakan satu momen bagi kita untuk menyatakan iman, harapan kita kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama. Sebab jika kita disembuhkan oleh Allah karena mengalami sakit rohani, kita pun dipanggil agar bisa membawa orang lain kepada kesembuhan yang berasal dari Allah. Semoga rahmat Allah membantu dan menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Yesus.